Untuk kontrol itu kita dibilang di sini rumah sakit ini belum ada barang itu, belum ada persiapan ada barang-barang itu. Ya kita harus ngomong dulu dengan BPJS. Tapi berarti kan kita mundur lagi sampai Nataru. Sedangkan pasien kan sudah sakit dan merasakan sakit. Kita udah lama di situ juga. Terus dibilang katanya ada kalau untuk umum. Ada. Untuk harus bayar. Iya, bayar. Nah, saya dalam keadaan kondisi seperti begini, anak-anak juga nggak ada komunikasi sama saya, bingung, saya panik. Nanti deh, saya tanya dulu deh, saya rembukan dulu sama anak-anak. Saya ke bagian administrasi di bawah, saya tanya, dijelasin emang di situ nggak ada, barang itu tidak disiapkan. Jadi barangnya apa nih ininya? Untuk ini, untuk pemasangan di sini. Pemasangan ya. Ring ya apa? Katanya bonggol ya. Ganti bonggolnya. Ganti bonggol. Ya. Sedangkan anak saya ini ada sebenarnya di cover sama BPJS. Masalah ini di cover. Situ oke, saya nggak mau permasalahkan itu. Akhirnya saya bilang lagi sama dokter, nanti deh saya pikir-pikir dulu, saya rembukan. Setelah nanti rembukan kita akan datang lagi. Bagaimana, apa umum apa gimana nya. Terus kita tanya umum itu nanti di cover sama BPS sebagian apa tidak? Dibilang enggak. Memang kalau harus bayar semua. Bayar semua. Jadi mulai penginapan ini wah tambah berat dong. Pernah ditanya kan? Kita kurang lebihnya pada waktu itu ya 50 lebih lah. Di situ. Itu izin di rumah sakit mana? Rumah sakit Suyoto. Suyoto. Cawang. Enggak, di Suyoto di veteran. Di Taro. Bukan Suyoto, apa namanya? Prikasi. Bukan. Sudirman. Kan Suyoto sekarang nggak salah sebenarnya Sudirman. Di situ. Suyoto ya. Oke. Jadi awalnya ini mohon izin. Suapin boleh nggak? Bapak sakit karena kecelakaan jatuh. Jatuh awalnya. Ya? Ya. Awalnya jatuh. Iya. Itu kapan, Bu? Tanggal 12 Desember jam 1. Jatuh di rumah ya, bukan kecelakaan ini ya? Bukan. Karena emang lagi stroke, kakinya belum sembuh sekali, jadi jalannya masih. Nah, kronologisnya jatuh, habis itu dibawa ke? Belum saya bawa. Karena saya tidak bisa bawa, nggak bisa gotong. Karena dalam keadaan sakit, aduh sakit. Biasanya jatuh tidak seperti itu. Ini sakit terus, yang mana yang sakit? Saya nggak tahu, nggak ada biru, nggak ada apa. Nah, terus dari itu 12, 13, 14 itu 3 hari. 3 hari di rumah. 3 hari di rumah. Nah, cuman saya ya paling saya urut aja. Nah, di situ tetap masih sakit, kalau digendong kena sedikit bilang sakit area. Tapi kalau untuk duduk nggak apa-apa. Saya dudukin di kursi kan. Saya coba, tapi nggak apa-apa. Cuman hanya dipotong. Oke. Tanggal 15 berarti baru dibawa. Tanggal 16 baru dibawa. Baru saya bawa pertama ke Prikasi. Enggak. Langsung ke Suyotonya. Saya langsung ke Suyoto ya, Man ya. Pada waktu itu ya. IGD. Langsung ke IGD. Ya karena darurat ya, Bu. Iya, Oke. Udah ditanganin. Ini 3 hari. Ditanganin sampai 3 hari. Di IGD-nya tuh sempat pindah ke ruang rawat inap. Iya, tapi malam di jam berapa? Hampir jam 1. Berarti memang sudah ada penanganan 3 hari ya, Bu? Iya. Habis itu disuruh pulang. Terus diperiksa kan, periksa ada jantung, ada apa, ini karena ada yang lain-lain, penyakit yang lain. Jadi menurut BPJS kan harus pulang dulu. Saya kan nggak tahu caranya BPJS, baru sekali dipakai. Biasanya kalau BPJS memang 3 hari. Iya, 3 hari harus pulang. Yang bilang begitu banyak, saya nggak ngerti ya, saya pulang. Nanti ada apa namanya? Minta surat itu. Nanti dikasih surat kontrol. Tanggal 2 kemarin tanggal berapa? Kontrol 24. Tanggal 27 nanti kemarin berarti. Iya. Hari Selasa. Kontrolnya di Suyoto. Nah, disitulah saya bicara. Karena harus bayar. Saya maaf yang saya nggak pegang dana, saya panik. Karena di sini juga sebenarnya ada fasilitas, ada di cover. Saya rembukan anak-anak pada nggak peduli juga, maksudnya bukan tidak peduli ya. Kita harus berjuang. Ikut Fatmawati. Saya nggak mau ke Fatmawati. Oh, Ibu nggak mau ke Fatmawati? Nggak mau saya. Terus gitu ke Cipto lebih susah lagi. Saya tuh orangnya takut kalau ke rumah sakit, benar. Apalagi naik turun saya nggak berani. Terus gitu panik, terus saya ke rumah sakit gitu lagi, ke rumah sakit Prikasi balik lagi untuk minta
diganti, yang dari Suyoto itu minta diganti ke rumah sakit Cipto. Mau nggak mau kan kita harus ke Cipto ya, satu-satunya nggak mau dipakai. Terus gitu nggak ketemu dokter, sudah pulang. Akhirnya saya panik, pikirannya soalnya anak saya ngomong nanti kalau nggak diapa-apain didiemin entar bisa semakin biru, semakin darahnya semakin entar bisa abortasi. Saya digituin sama anak kan semakin ngedrop saya kan Pak. Nah akhirnya saya nangis di rumah sakit dikasih, nggak bisa apa-apa kan juga nggak sambil ngantri dokternya. Lantas setelah itu saya telepon Pak Hendro. Saya ingat kata-kata Pak Hendro, kalau ada apa-apa sama Otto, tolong kamu telepon saya, jangan sungkan hubungi saya. Saya telepon Pak Hendro 2 kali nggak diangkat. Aduh, saya panik. Saya ingat punya ajudan Pak Jarno. Saya telepon Pak Jarno, saya bicara Pak Jarno. Semakin nanya Pak Jarno semakin nanya kenapa gimana ya. Saya semakin nangis, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi waktu yang 3 hari itu memang sudah ditangani, anjurkan untuk tindakan operasi. Iya, akan ditindakan operasi udah oleh mereka. Gitu. Jadi nanti pulang dulu baru kita jadwalkan operasi. Iya, saya gitu. tanya, nanti kalau operasi gini, kalau kita pulang dulu, apa kita harus ke IGD lagi? Iya. Saya gitu, saya tanya. Oh enggak, langsung aja kan sudah ada surat kontrol. Oh gitu ya, oke. Itu pernyataan rumah sakit. Iya. Oke. Dokternya bilang gitu. Ya udah, saya. Jadi ibu akhirnya pulang. Karena ada pernyataan begitu iya, ya Bu. Iya. Saya pikir masuk paling sehari, besok tindakan. Langsung tindakan. Ternyata habis itu tidak ada barangnya. Alasannya memang waktu itu tidak ada barang ya? Tidak ada barang. Di situ tidak siap barang. Oh. Terus saya tanya lagi ke bagian yang bawah. Tapi kalau umum ada. Waktu awalnya sih, iya kita harus operasi, berarti kan ada dong. Iya, berarti kan mereka bilang kalau BPJS nggak ada barang dan kami harus konsul ke pihak BPJS. Iya. Kan itu pernyataannya. Iya. Tapi kalau ibu mau umum, kalau bisa. Ada. Tapi iya kan dia harus pesan dulu. Berarti dia harus pesan dulu kan katanya. Dengan kita pribadi kan, dengan uang pribadi kan harus pesan dulu. Gitu ke salah satu PT yang mengadakan itu barang. Sementara kondisi pasien sudah darurat. Ya, memang harus ada tindakan cepat. Iya. Pihak rumah sakit tahu nggak ini kalau Pak Otto ini anaknya ini? Enggak, saya tuh nggak pernah ngomong kalau sama siapapun. Jadi dianggapnya seperti pasien umum yang lain aja ya? Iya. Saya kalau ke rumah sakit manapun gitu. Kalau ibu BPJS-nya apa kelas 1? Tadi kelas 1, saya pindahin, karena nggak pernah saya pakai, saya pindahin kelas 3. Oh, nah, terus udah berapa lama Bu nggak dipakai? Saya nggak pernah berobat. Memang nggak pernah ya? Nggak pernah berobat, sama bapak juga? Nggak pernah. Saya bertiga, ibu saya sama suamiku. Nah terus begitu, saya pindahin kelas 3 udah lama. Ya siapa tahu, siapa yang mau ya, kalau mau jatuh ya, kita bayar aja, nggak mau pusing saya orangnya Pak, bayar semuanya penanganannya. Oke. Nah karena kejadian ini saya diputar-putar begitu, nggak ada barang segala macam, anak saya langsung bilang kita ganti kelas 1. Kalau kelas 1 katanya ada di cover itu semuanya, barang-barangnya ada katanya. Anak saya kan ketemu sama orang bawah ya, bagian apa administrasi ya, di Suyotonya. Katanya kalau kelas 1 tuh untuk kelas 1 naik COVID kan bisa, ya kan? Nah di situ ada kita hanya bayar 75% kalau nggak salah di situ. Itu kan up kalau kita naik ke VIP. Iya gitu. Nanti biaya-biaya lainnya ada yang di cover. Oh kalau kelas 3 malah nggak di cover. Ya kita baru tahu itu juga. Itu menurut anak saya cerita itu. Berdasarkan keterangan dari rumah sakit. Nah di situ jadi anak saya udah kita pindah, makanya tadi hari ini diurus naik kelas 1 lagi, balik lagi. Habis itu 24 balik lagi ke sana, di situ yang ditolak. Ditolak sih enggak. Dan waktu itu nggak ada solusi dari mereka. Misalnya ini nggak ada alat tapi situasi pasien darurat, mereka nggak ada. Cuma suruh tanya aja di bawah, di bagian bawah di administrasinya, bisa apa 3 BPJS menangani ini, apa namanya menanggulangi. Ibu tanya nggak waktu itu? Udah ditanya itu. Jawabannya mereka tidak ada. Di sini rumah sakit memang tidak disiapkan. Dan tidak menganjurkan untuk ini. Apa namanya? Nggak ada barangnya itu. Pindah ke rumah sakit lain. Oh enggak. Kita inisiatif sendiri karena udah panik. Kita mencari yang ada gitu. Biasanya rumah sakit ada ininya itu Bu. Udah Ibu kita pindah aja ke sini enggak ada. Enggak ada. Di sana juga enggak ada. Akhirnya sekarang pindah ke sini. Atas minta tolong Pak Hendro. Pak Hendro melalui minta tolong sama Pak Lukman. Siap. Oke Bu, saya kira itu cukup.